Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari ini diberikan Tuhan lagi kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, sebelum kita mengamati, mempelajari, dan terus bergumul untuk melakukannya, marilah kita meminta pertolongannya dalam doa. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa kalau Tuhan tidak menolong kami, pasti kami akan gagal. Karena kami memang lebih suka berbuat dosa, yaitu melakukan apa yang kami inginkan daripada melakukan yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mendengar-Mu dan sungguh-sungguh juga mengerjakannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saat kita membaca semua tulisan dari Petrus, secara khusus surat 1 Petrus yang sebelumnya telah kita dengarkan, maka kita akan menemukan bahwa Petrus selalu memulai semua khotbah, semua cerita, dan setiap nasihat-nasihatnya itu dengan sebuah doa, yaitu doa yang melibatkan antara kasih, karunia, dan damai sejahtera yang diberikan kepada setiap orang yang dituju oleh surat dari Petrus ini. Petrus di dalam bahasa Ibrani atau Simon atau juga diucapkan Simeon, kalau dalam bahasa Inggris di spelling, cara spellnya disebut Simeon, sehingga kita dapat mengerti bahwa sebenarnya dikatakan Simon Petrus untuk mengatakan lebih jelas bahwa dia ini adalah seorang rasul, karena di dalam zaman itu banyak orang yang bernama Simon, sehingga dikatakan Simon Petrus untuk menandakan bahwa dia adalah rasul Yesus Kristus. Maka ketika dia memulai surat 2 Petrus ini, ia juga melakukan hal yang sama, yaitu dengan memberikan salam. Salamnya ialah kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Shalom itu adalah salam dia. Ketika kita saat ini mendengar kata shalom, pada dasarnya hampir sama dengan apa yang dia katakan, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Oleh karena itu, ada yang unik dari kata-kata Petrus pada bagian ini. Karena kata karunia dan damai berulang-ulang dia katakan. Mengapa hal ini menjadi unik dan penting? Kita percaya bahwa orang Kristen, orang yang dipilih Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya, pasti akan semakin hari semakin mengalami karunia itu. Semakin hari semakin sadar terhadap damai yang daripada Tuhan. Semakin hari semakin kagum dengan karunia Tuhan. Bukan karena kita baik, kita diberikan karunia. Bukan karena kita baik, kita diberikan damai. Tetapi karena kita memang dipilih oleh Tuhan, sehingga damai yang daripada Tuhan itu diberikan bagi kita. Sehingga kalau ada orang yang memberikan kata shalom kepada kita, itu adalah doa untuk kita semakin hari merasakan damai yang daripada Tuhan dan terus berharap kepada kasih karunia Tuhan. Namun hal unik lainnya yang dikatakan oleh Petrus pada bagian ini ialah dikatakan melimpahi kamu. Dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan dengan kata melipat gandakan bagi kamu. Apa yang dilipat gandakan? Bukan harta, bukan jabatan, bukan itu saja. Tetapi yang paling utama ialah kalau dalam bahasa Inggris dikatakan in the true knowledge, di dalam pengetahuan yang sejati, atau di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Tetapi pada bagian ini, kita membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia, dikatakan melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah. Sehingga orang percaya yang hidup di dalam damai, yang merasakan kasih karunia, ialah mereka yang kepadanya diberikan pengenalan akan Allah. Mari kita bayangkan, saat kita mati, kita akan meninggalkan semua harta kita. Kita akan meninggalkan keluarga kita. Kita akan meninggalkan rumah kita. Kita akan meninggalkan pekerjaan dan jabatan kita nantinya.
hanya ada satu yang tertinggal, yaitu apakah kita mengenal Tuhan atau tidak mengenal Tuhan. Maka doa Petrus bagi kita ialah, apakah kita semakin hari semakin ingin mengenal Tuhan. Selanjutnya, Petrus menambahkan bahwa pengenalan akan Allah, dan dia mengatakan dan di sana akan Yesus Tuhan kita. Kata Allah dan berarti ada dua pribadi yang berbeda. Maka sekali lagi Petrus menekankan kemahakuasaan Yesus. Petrus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita semua, karena kita sudah dipersatukan. Sehingga dengan memahami ayat yang kedua ini, kita akan memahami ayat yang pertama, bahwa Petrus berkata di sana, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman. Sehingga memang benar iman itu adalah kita peroleh atau diberikan Tuhan. Maka pertanyaan yang penting bagi kita ialah, apakah kita semakin hari semakin ingin mengenal Allah? Itu adalah berkat dan karunia yang paling besar dalam hidup kita. Maka inilah doa Petrus, salam Petrus bagi kita. Kiranya kita semakin hari semakin mengenal Tuhan dan terus datang kepada Dia. Amin. Bapa di dalam surga, kami sadar betapa berharganya pengenalan itu. Dan Petrus berdoa lewat salam yang diberikan bagi kami. Maka kami meminta tolong, berilah kami damai itu, dan ajarlah kami untuk semakin mengenal-Mu. Dalam nama Yesus.